Saat berikutnya, lengan ramping Nanan mengerahkan sedikit kekuatan, dan memeluk Xiaoyan dalam keadaan terancam secara langsung seperti seorang putri. 3000 sutra biru bergoyang sedikit, kulit keduanya berdekatan, dan aroma yang unik untuk gadis yang membuat Xiaoyan mabuk. Bau itu lebih seperti sumber kekuatan yang telah lama dicari oleh Xiaoyan tanpa hasil. Sama seperti keilahian, itu sama menariknya dengan melangkah ke kunci Dewa Perang. Anda merasakan kekuatan ilahi yang sangat menarik ini, suara Xiaoyan benar-benar tersendat. Meskipun telah lama diketahui bahwa Nanan tampaknya menjadi kunci untuk berurusan dengan Ren Yuanzi, tetapi siapa yang mengira bahwa Nanan benar-benar diubah oleh keilahian, dan ternyata menjadi kunci untuk memengaruhi dosen. Melihat penampilan Xiaoyan yang tercengang, ada ledakan kebanggaan di wajahnya yang cantik, dan kemudian dia menatap wajah Xiaoyan dengan obsesi. Sekarang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa barusan Xiaoyan berusaha mencegah transformasi halus dari Ren Yuanzi. Pencapaian dosen telah memiringkan semua kekuatan keluar dari tubuhnya. Sekarang meridian Xiaoyan telah terputus, ki dan darahnya kacau, dan dia tidak berbeda dengan orang cacat. Bahkan mata jahat di dadanya telah mengambil keuntungan dari waktu sekarang, untuk benar-benar mengikis anggota badan dan tulang di tubuh Xiaoyan. Penampilan yang menyedihkan, saya takut bahkan jika dokter jenius itu hidup, dia tidak akan berdaya. Aku tidak ingin kamu melakukan itu, kami cukup berhutang padamu, pasti ada cara lain. Xiaoyan dengan enggan bersorak dan mencoba yang terbaik untuk membuat kulitnya terlihat lebih baik, tetapi setelah melihat di wajah cantik Nanan, dia menyadari bahwa ini semua adalah tindakan yang tidak berdaya. Tampaknya sejak dia bangun, sejak dia melompat ke langit, semua ini sudah hancur. Dia adalah dewa dan merupakan kunci untuk menyerang God of War. Tidak peduli bagaimana endingnya berubah, endingnya dan takdirnya tetap tak tergoyahkan. Ya, apakah itu kakak laki-laki Yuan Tian atau kakak laki-laki Xiaoyan, mereka berutang terlalu banyak padaku. Tapi, aku bersedia. Saya bersedia memberikan segalanya untuk orang-orang yang saya sayangi. Semua yang ada di Paradise Lost, dan semua yang ada di dunia, terima kasih telah membuat hidupku begitu indah. Aku ingin menjadi pedang tajammu dan mempertahankan dunia yang indah ini. Pada saat ini, wajah menawan Nanan penuh dengan kebanggaan, dan kemudian senyum licik muncul di sudut bibirnya, dan kemudian dia tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk berjuang. Lehernya sedikit dimiringkan ke dekat wajah Xiaoyan, dan dia merasakan panas yang keluar dari hidung dan mulut Xiaoyan dari jarak dekat. Setelah sekejap mata, mulut giok Nanan terbuka sedikit, dan sudut lembut bibirnya menggigit wajah Xiaoyan, dan pergi. Pada saat ini, waktu berhenti tiba-tiba, dan mata Xiaoyan mulai menjadi lembab. Saya pikir dia telah melewati begitu banyak angin dan ombak, dan air matanya telah mengering, tetapi siapa yang mengira bahwa di depan orang seperti itu? Besar benar dan salah, sebenarnya ada orang lain seorang wanita lemah tanpa kekuatan untuk memegang ayam. Tubuh keduanya langsung membeku di udara, tetapi tidak ada ketakutan di wajah cantik Nanan, tetapi senyum kemenangan. Saudara Xiaoyan, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Yuyu Qinyin berlama-lama di telinga Xiaoyan untuk terakhir kalinya, dan segera kuil di dalam tubuh Xiaoyan berguling sepenuhnya, dan pemandangan kabur menjadi lebih jelas. Di Paradise Lost, Yuan Tian dan Xuandi terlahir sebagai dewa, dan mereka tinggal di dalamnya selama beberapa generasi untuk melindungi benda-benda suci. Tetapi selama bertahun-tahun, Xuandi secara bertahap mengembangkan hati yang berbeda. Untungnya, Yuan Tian diam-diam mempelajari api suci pertama dan artefak pertama, biarawati dikandung. Kemudian dua dewa yang bertarung. Xuandi terluka parah dan dibagi menjadi 3 bagian. Setelah itu, dia melarikan diri dari Paradise Lost. Nomor Yuan Tian habis, jadi dia tidak punya pilihan selain menyegel ingatan akan kekuatan Nanan dan menyebarkannya. Dengan reinkarnasi ke-9, saya mencoba untuk menghancurkan konspirasi kuno Xuandi. Adapun apa yang disebut medan perang kuno, awalnya adalah habitat para dewa seperti Dewa Bunga dan Dewa Bulan, tapi kemudian Motoko menggunakan teknik sihir jahat untuk membunuh mereka secara rahasia. Pergilah, sejauh ini Dakian tidak memiliki dewa pertempuran. Senior, Nan, dunia ini akan dilindungi olehku secara pribadi. Festival Dewa, melawan Jalan Dewa. Ledakan. Dalam sekejap, ada energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi,
dan dengan Xiao Yan sebagai pusatnya, mereka mulai berkumpul dengan gila-gilaan. Tubuh halus Nan Nan menyala sedikit demi sedikit, meleleh, dan kemudian mengalir ke dada, pori-pori, dan daging dan darah Xiao Yan. Dengan munculnya adegan ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya yang sekarat benar-benar pulih dalam sekejap, kekuatan mata jahat di dalam tubuh bahkan dihancurkan oleh sifat ilahi dalam sekejap, dan ada seikat ketakutan yang tak terlukiskan, kekuatan dalam tubuh, adalah memobilisasi semua kekuatan di tubuhnya, memukul semacam belenggu halus. Itu, pertempuran Gatreng. Di sisi lain, di dataran tinggi wilayah api tak berujung, pertempuran antara banyak pembangkit tenaga listrik puncak di dunia seribu besar dan tentara di bawah Ren Yuanzi telah memasuki tahap yang sangat panas. Tentara yang dibentuk oleh mereka yang dihidupkan kembali, pembangkit tenaga listrik benar-benar hancur dengan keuntungan yang luar biasa. Setelah serangan tentara koalisi seribu besar, tampaknya semuanya telah hancur. Raja Suci, Xiao Tianming dan pembangkit tenaga puncak lainnya mengangkat kepala mereka dengan susah payah, wajah mereka sedih, dan wajah mereka penuh dengan makna yang tidak sedap dipandang. Apakah bagian dunia ini yang bertahan hingga hari ini adalah miliknya kiamat? Namun, ketika ada ide di hatinya, suara senandung kuno ditransmisikan dari posisi Xiao Yan di bawah, menyebabkan perhatian semua orang tiba-tiba dialihkan. Begitu suara mendengung itu muncul, itu seperti semacam kekuatan dewa kuno, yang sebenarnya memperlambat gerakan makhluk-makhluk tertinggi yang dibangkitkan itu. Bahkan ada jejak samar jejak api di pupil mereka yang diam, dan mereka menoleh ke lihat Xiao Yan. Di pupil, ada sentuhan kerinduan yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu di tubuh Xiao Yan yang memiliki kekuatan membimbing yang fatal bagi mereka saat ini. Petik 2. Petik 2. Di atas langit, Ren Yuanzi menatap Xiao Yan yang terlihat seperti ini. Ejekan di wajahnya menghilang seketika, digantikan oleh senyum puas. Tampaknya dia memimpin legiun kebangkitan untuk membuat Nanan benar-benar berkorban, karena dia tahu bahwa Nanan masih memiliki bagian dari asalnya sendiri di dalam tubuh. Bahkan sepanjang hidupnya, dia tidak dapat menemukan Nanan, dan dia tidak bisa mendapatkan kembali jejak terakhir dari kekuatan aslinya. Ingin menyerang dewa yang bertarung di bawah mata dewa ini. Ini terlalu aneh. Hentikan dia untukku. Suara gila Ren Yuanzi terdengar perlahan, dan kemudian dia tidak tahu apakah itu karena ketakutan yang ekstrim atau ekstasi, tetapi itu tampak sangat suram di mata orang biasa. Suara itu baru saja jatuh, dan ada udara merah tak berujung mengalir antara langit dan bumi, dan bahkan ada bayangan menusuk yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, berjuang menuju posisi Xiao Yan. Makhluk di depannya benar-benar ditelan olehnya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini tampak sangat tragis. Benar saja, karena teknik sihir jahat itu, tidak ada sedikitpun keilahian di tubuh mereka. Pada saat ini, Yun Qi menggelengkan kepalanya. Suara mendengung khusus itu sepertinya mengandung fluktuasi yang sangat istimewa. Ketika diteruskan, ketakutan dan tekanan yang dibawa oleh Ren Yuanzi dan makhluk tertinggi yang telah dibangkitkan yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya diimbangi olehnya, seolah-olah tidak pernah muncul secara umum. Ketika banyak supremes yang dibangkitkan semakin dekat dan dekat dengan Xiao Yan, beberapa fluktuasi kuno yang telah diam selama ribuan tahun di tubuh mereka ternyata seperti dibangkitkan dari kematian, perlahan bangun. Bawa saya kembali. Pada saat yang sama, ekspresi Ren Yuanzi, yang bercokol di langit, berubah, dan kemudian kekuatan suci melonjak di tubuhnya, yang ternyata memanggil supremes yang dibangkitkan kembali kepadanya. Setelah beberapa saat, Ren Yuanzi takut jika Xiao Yan membangkitkan keinginan banyak makhluk tertinggi dan menulis sendiri rencana untuk keabadian, saya khawatir itu akan sia-sia. Di bawah, Xiao Yan dikelilingi oleh kekuatan ilahi yang menusuk tak berujung, berlama-lama, daging dan darah dilahirkan kembali, kekuatan ilahi kembali, tampaknya dilahirkan kembali dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, tetapi melihat orang yang berhati-hati seperti itu, Xiao Yan masih sedikit sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya rencananya telah dilihat olehnya. Kekuatan keilahian yang dihasilkan setelah pengorbanan Nanan berada di atas segalanya. Jika itu kebetulan, itu akan cukup untuk sepenuhnya menghancurkan kekuatan kontrol di tubuh banyak makhluk tertinggi. Pada saat itu, ancaman Ren Yuanzi akan tidak menyerang dirinya sendiri. Sayang sekali kehati-hatian Ren Yuanzi jauh melebihi dugaan Xiao Yan. Banyak makhluk di dunia seribu besar memandang kosong, tidak tahu apa alasan adegan ini.
Semangat artefak surgawi yang ada di surga hilang. Jika bukan karena taktik kasar Yuan Tian, bagaimana mungkin artefak surgawi seperti itu murah, dasar semut. Menghadapi sikap Xiao Yan, Ren Yuanzi terkekeh pelan. Tapi itu tidak masalah, selama itu benar-benar menelanmu, dewa ini dapat dianggap dapat kembali ke periode puncak dan mendominasi langit. Begitu suara itu jatuh, matahari antara langit dan bumi terhalang, dan badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, dan kemudian berubah menjadi jarum raksasa berwarna darah yang sangat tajam, jatuh dari langit seperti kilat. Dalam jarum raksasa berwarna darah, ada semacam energi menakutkan yang membuat kulit kepala mati rasa. Jika dilihat sekilas, saya takut bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa semu akan langsung jatuh. Alam dewa tanpa akhir. Xiao Yan mendengus dingin di bawah, dan api suci yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya, dan kemudian berubah menjadi penghalang api yang menyesakkan ratusan ribu meter. Retakan. Jarum raksasa berwarna darah meliriknya dengan mudah, dan kemudian kekosongan tak berujung dari alam dewa yang telah diubah Xiao Yan langsung terkoyak olehnya. Melihat harapan terakhir Xiao Yan sekarang, bahkan ketika dia menghadapi Ren Yuanzi, dia sangat pengecut, semua orang tercengang, dan membiarkan kekuatan penghancur bersandar di tubuhnya, nafas kematian membuat mereka lupakan segalanya. Hanya dengan pukulan acak seperti itu, Xiao Yan dikalahkan. Bencana ini tampaknya telah berubah menjadi situasi yang tak terpecahkan. Beli aku 3 menit, kumohon. Seolah-olah dia memiliki firasat, Xiao Yan mengucapkan sepatah kata pun dengan acuh tak acuh, dan kemudian ada api ilahi yang tak ada habisnya di bawah kakinya, dan dia benar-benar berjalan menuju bagian bawah medan api tak berujung langkah demi langkah. Di sanalah portal emas Paradise Lost berada. Xiao Yan juga tahu bahwa dia sekarang berada di antara level dewa semu dan level dewa pertempuran. Sesuatu yang menjadi milik dirinya sendiri. Pertempuran para dewa ini tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Da Qiansheng, dengarkan perintahku. Himpunan. Pada saat ini, Raja Suci dan Xiao Tianming saling memandang, dan kemudian tubuh mereka melayang di udara, dan suara suram dan dingin ditransmisikan ke setiap sudut dunia. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melawan Ren Yuanzi dengan kekuatan mereka, tetapi sekarang mereka hanya dapat mencoba yang terbaik. Kekuatan reinkarnasi. Api suci bersinar. Mendengar suara lurus Raja Suci dan Xiao Tianming, di tempat yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang luas, tiba-tiba makhluk padat naik ke langit, meraung bersama, dan kekuatan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh. Berkumpul menjadi cermin raksasa surga dan bumi, dan tiba-tiba menyerang Ren Yuanzi. Hancur. Tampaknya sedikit takut, karena Xiao Yan baru saja dipengaruhi oleh fluktuasi kekuatan suci. Ren Yuanzi sekali lagi memberlakukan penghalang jahat pada tubuh banyak supremes yang dibangkitkan, dan kemudian telapak tangannya perlahan menunjuk ke arah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah yang tidak takut mati. Bunuh aku, bantai dunia ini, dan biarkan Taigu muncul kembali di dunia. Ren Yuanzi melihat kematian semut-semut itu dan tersenyum lembut. Petik 2. Petik 2. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan puncak dari Great Thousand Worlds yang tak terhitung jumlahnya terus mengorbankan hidup mereka, mencegat pembangkit tenaga listrik yang mencoba melenyapkan Xiao Yan. Karena mereka tahu bahwa ini adalah harapan terakhir dari dunia 1000 besar. Jeritan Malaikat Suci. Doa suci malaikat kuno muncul dari pasukan malaikat pada saat ini, dan kecemerlangan suci malaikat putih murni memberkati pembangkit tenaga listrik, membuat kekuatan keseluruhan mereka naik ke tingkat yang sama sekali baru lagi. Dipimpin oleh Ratu Malaikat, mantra malaikat yang dilantunkan oleh lebih dari 5 malaikat bersayap 10 di kerajaan malaikat lebih menakutkan daripada mantra malaikat saja, karena itu adalah berkah kelompok. Serang, pertahanan, kecepatan pemulihan pendendam tunggu, semuanya meningkat hampir setengahnya. Untuk sementara waktu, di seluruh langit yang tinggi, Dao Qiansheng yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke pusat kekuatan tertinggi itu satu demi satu. Bahkan jika kekuatan mereka yang tidak signifikan sama lemahnya dengan ngengat terhadap api, tetapi mereka tidak berbalik. Kemauan, semangat pantang menyerah, menyalakan dunia sedikit. Lingkaran energi berbeda yang tak terhitung jumlahnya miring keluar dari tubuh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dibangkitkan, dan seluruh dunia tampak memerah darah pada saat ini. Tidak bisa mengalahkannya. Melihat pasukan tertinggi yang dihidupkan kembali di bawah komando Ren Yuanzi yang tidak pernah mundur,
Raja Suci dan pusat kekuatan puncak lainnya tidak bisa tidak merasakan ketidakberdayaan di hati mereka. Satu-satunya cara untuk melakukan ini sekarang adalah memecahkan kuali dan menenggelamkan perahu. Jika Xiao Yan menang, pengorbanan yang saya tunggu akan sepadan. Jika kita kalah, masalah besarnya adalah kematian. Puff! Dalam sekejap mata, Raja Suci, Xiao Tianming dan pusat kekuatan puncak lainnya menggulung ki dan darah mereka, memuntahkan darah yang mengandung kekuatan langit dan bumi, dan segera bertarung dengan pasukan mereka sepenuhnya. Ledakan. Setelah waktu yang lama, di tentara aliansi seribu besar, pembangkit tenaga listrik puncak benar-benar hilang, kecuali 4 gundik yang perlu memimpin tentara, orang-orang lainnya hampir hilang. Dalam kehampaan, ada napas akrab yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa, yang ditinggalkan oleh darah Raja Suci, Xiao Tianming, Yao Ji, Jin Longwang dan banyak pembangkit tenaga puncak lainnya. Jelas, untuk menghentikan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dibangkitkan, mereka berada dalam kehampaan. Dalam pertempuran, dia memberikan nyawanya. Namun, dengan munculnya gerakan ribuan jiwa yang menantang maut, fluktuasi di bagian belakang Paradise Lost menjadi semakin intens. Alam para dewa kuno akan segera dihancurkan. Wajah cantik Yuan Yan di tengah formasi besar itu sangat pucat, jelas, untuk mempertahankan operasi formasi ilahi ini, dia telah mencapai batasnya. Sungguh sekelompok semut yang tidak berdaya. Melihat bahwa pasukan di bawah komandonya dengan mudah memusnahkan setengah dari pusat kekuatan puncak di dunia besar, Ren Yuanzi sedikit menundukkan kepalanya dan melirik ratusan juta makhluk dalam formasi ilahi, dan kemudian menggelengkan kepalanya sedikit. Penyelamat yang kamu pikir sebenarnya tidak lebih dari seorang pengecut yang serakah akan hidup dan takut mati. Sekarang, dia tampaknya telah melewati Paradise Lost, dengan cepat meninggalkan kekosongan ini dan melarikan diri ke dunia baru lainnya. Suara tumpul Ren Yuanzi sepertinya dipenuhi dengan kekecewaan, jelas dia bisa merasakan nafas Xiao Yan semakin melemah. Omong kosong apa? Mendengar kata-kata Ren Yuanzi, jiwa dari ratusan juta jiwa yang bertarung sampai mati dan darah meledak dalam kemarahan, dan kemudian memasukkan semua kekuatan ki dan darah ke dalam formasi dewa. Dewa yang bertarung benar-benar kuat. Menghadapi ekspresi marah ratusan juta makhluk, Suner, Cailin, Mu Yingying dan Yunyun tersenyum manis, dan kemudian seluruh tubuh benar-benar menyala, seperti sinar terakhir cahaya di malam yang gelap, menembus kehampaan. 4 agung untaian energi murni disuntikkan sepenuhnya ke dalam formasi alam dewa kuno yang melindungi ratusan juta jiwa. Mereka memiliki kepercayaan tanpa pamrih pada Xiao Yan, jadi dalam menghadapi provokasi Ren Yuanzi, mereka mengambil pendekatan paling langsung untuk membuktikan tindakan mereka kepada ratusan juta makhluk. Ini benar-benar menyentuh. Namun, dewa ini masih harus mengambil jejak asal terakhirku, jadi mari kita akhiri ki dunia ini. Setelah beberapa saat, telapak tangan Ren Yuanzi yang seperti bayi perlahan terangkat, dan api putih murni menyembur keluar dari udara tipis, menekannya dengan lembut ke arah pembentukan alam dewa kuno di dunia bawah. Alam para dewa kuno, itu adalah formasi tingkat dewa pertahanan terkuat di kerajaan malaikat. Sekarang telah berevolusi dari kekuatan ratusan juta makhluk. Itu dikendalikan oleh Yuan Yan sendiri dengan kekuatan formasi pertempuran master pertahanannya. Kekuatan tampaknya mampu mengabaikan pukulan fatal dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa semu. Saudara Xiao Yan, kita telah mencapai batasnya. Keempat wanita itu lemah untuk sementara waktu. Meskipun mereka tidak sepenuhnya jatuh, mereka jelas kelelahan, dan tidak ada banyak waktu tersisa untuk hidup. Melihat portal emas yang tenang setelah formasi, ada perasaan lega di hati, kata-kata. Ledakan. Api putih susu membawa momentum untuk menghancurkan orang mati dan menghancurkan para dewa kuno. Formasi yang awalnya mampu menahan serangan gabungan dari banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dibangkitkan kini telah runtuh, dan ada jejak kehancuran setiap saat. Setelah sekejap mata, alam kuno runtuh tanpa peringatan, kekosongan runtuh, dan gelombang api destruktif menyebar dari langit, membawa seberkas api putih susu yang tidak dapat dipertahankan, langsung membombardir ratusan juta makhluk di bawah. Di wilayah api tak berujung, tempat berkumpulnya ratusan juta makhluk hidup. Tanpa perlindungan alam dewa kuno, tekanan dari para dewa pertempuran yang ditekan hingga ekstrim menyelimuti hati mereka, menyebabkan tubuh mereka bergetar dan tidak dapat bergerak sama sekali. Saat api putih susu menyerang, jutaan makhluk dibakar tanpa peringatan. Bau berdarah memenuhi seluruh wilayah api yang tak berujung,
dan bayangan serta ketakutan akan kematian terus menyebar di antara langit dan bumi. Binatang ini, tubuh keempat nyonya yang lemah dan lembut sedikit bergetar, rongga mata mereka pecah, dan kesedihan yang tak terlukiskan mengalir dari lubuk hati mereka. Di mana-mana mereka melihat, ada kabut darah yang tertinggal di langit, dan di dalam darah, kabut, itu adalah dakian, miliaran makhluk di dunia. Pada saat ini, tidak ada ekspresi dan satu orang mencoba melarikan diri. Ratusan juta makhluk berubah menjadi mata merah dan putus asa, dan meledak ke arah Yuanzi seperti orang gila, bahkan jika kekuatan mereka sangat kecil, tetapi saat ini dia juga bersumpah sampai mati untuk rumah di belakangnya. Api putih susu kematian mengamuk, kabut darah berlama-lama di mana-mana, dan suara menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya menusuk makhluk hidup. Penampilan tragis seperti itu adalah neraka kiamat yang sebenarnya. Tampaknya tidak ada yang bisa menolaknya. Tapi kematian. Semut harus terlihat seperti semut. Hahaha. Melihat sekelompok semut yang hanya bisa berteriak tak berdaya, perasaan kecepatan, yang belum pernah terlihat sebelumnya, melonjak di wajah Ren Yuanzi. Bagian terakhir dari wilayah api tak berujung bertanggung jawab untuk menjaga darah dan kehidupan semua ras di dunia. Xiao Xiao dan Xiao Lin mau tidak mau menggigit bibir dan gigi mereka ketika mereka melihat pemandangan yang begitu tragis. Di bawah hari kiamat seperti itu situasi, bahkan mereka merasakan rasa putus asa yang mendalam. Ayah, bahkan Xiao Xiao, yang sudah langsing, menangis saat ini, melihat pintu emas dengan hidung merah, mereka sudah mendukungnya hingga batasnya. Xiao Lin di samping juga melonjak dengan darah, dan meraung dengan mata merah, dengan jejak samar tindakan putus asa. Kamu duduk untukku. Bahkan jika itu adalah hasil terburuk, kita tidak bisa membiarkan darah semua ras dimusnahkan sepenuhnya, jika tidak kita akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Bawa mereka dan biarkan aku pergi. Menghadapi penampilan keduanya, seorang lelaki tua dengan rambut putih di kedalaman gua bangkit sedikit, dan kemudian meraung tiba-tiba. Tuan Yao Chen, apa nafasmu? Haha, aku baru saja menerobos reinkarnasi, dan aku belum menunjukkannya kepada anak itu. Aku tidak menyangka akan melihat hari kiamat seperti itu. Patriark Xiao, kamu bisa pergi dulu dengan sisa garis keturunanmu. Sudah ada orang kuat di sepanjang rute. Aku akan menemui pria itu. Dan pada saat kelompok wajah Xiao Yan yang akrab ini berdebat di sini, Xiao Zhan, Xiao Ding, Xiao Li, dan bahkan Xiao Xiao, tubuh Xiao Lin langsung mengangkat poin, pembuluh darah di tubuh mendidih sepenuhnya, dan ada rasa lega dari pembuluh darah, garis klan antara alis berkedip dengan fluktuasi yang sangat panas, dan bahkan kekuatan mereka meroket dalam sekejap. Bang! Dengan munculnya pemandangan ini di dalam gua, mata manusia yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan masam, dan kemudian Yao Chen dan yang lainnya bergegas keluar dari gua dan melihat ke langit yang tak berujung. Melihat ke atas, saya melihat bahwa di dunia ini penuh dengan lubang, tiba-tiba ada riak energi Qian menyebar dengan cepat, selama penyebaran, api putih susu yang ditampilkan Ren Yuanzi ternyata perlahan padam. Ketinggian 10.000 zang dari domain api tak berujung, kekosongan jutaan wilayah, langsung diselimuti oleh sapuan energi Qian, dan di ujung energi Qian, ada sosok yang diselimuti api, dan di tubuhnya, ada sentuhan ketidakpedulian langit dan bumi yang meragukan. Lebih dari 30 api suci yang indah jatuh dari langit seperti kembang api yang bermekaran, suhu yang mengerikan disertai dengan beberapa kekuatan keji dengan cepat menyebar antara langit dan bumi. Pada saat kemunculannya, kesuraman langka muncul di wajah Ren Yuanzi yang selalu tenang, dan bahkan Resurrection Supremes di belakangnya sedikit gemetar, seolah-olah dari tubuh Xiao Yan, dari nyala api yang indah di antara mereka, aku mencium kekuatan yang berubah warna. Itu adalah kekuatan Dewa Perang. Ekspresinya agung, dan pada pandangan pertama dia terlihat seperti dewa perang abadi, dan matanya dipenuhi dengan semacam paksaan yang tidak dapat dilihat secara langsung. Saudara Xiao Yan, berhasil. Tuan Xiao, ini sukses. Pada saat ini, sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya bergema dari segala arah. Segera, makhluk yang tak terhitung jumlahnya tampak gembira seolah menyambut kehidupan baru. Air mata kegembiraan dengan cepat jatuh di pipi mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan menyembah. Ratusan juta makhluk di dunia 1000 besar telah lama mendengar legenda Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang miliaran makhluk di dunia 1000 besar tampaknya sangat menghormati sosok ini. Itu adalah orang dari keluarga Xiao, Xiao Yan,
sosok legendaris dengan warna yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya, kalian sudah bekerja keras, lalu serahkan padaku. Begitu Xiao Yan muncul, ekspresinya dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan. Dengan gelombang samar telapak tangannya, sebuah portal megah berkedip. Ada fluktuasi suci yang tak ada habisnya di dalamnya, langsung mengosongkan tanah yang hancur di bawah dan para dewa di atas, medan perang terbagi. Xiao Yan tahu bahwa pertempuran antara para dewa yang bertarung jelas bukan sesuatu yang manusia bisa sentuh dan kontaminasi. Sepertinya kamu telah berhasil masuk ke dalam God of War. Sifat ketuhanan dari roh artefak itu memang sangat murni. Menghadapi kemarahan Xiao Yan, Ren Yuanzi tersenyum dan sepertinya tidak takut. Apa gunanya berbicara omong kosong sekarang? Ren Yuanzi, kamu telah membahayakan ribuan orang, kamu merencanakan sebuah rencana di luar batas waktu, dan apa yang telah kamu lakukan tidak dapat diterima, dan sekarang semuanya akan berakhir dalam pertempuran ini. Pria berbaju biru itu mengangkat kepalanya, memandang Ren Yuanzi, yang terlihat sedikit gila, dan mau tidak mau mencibir, tetapi Xiao Yan saat ini, nyala api suci yang mengalir di sekujur tubuhnya, jelas memiliki petunjuk keilahian, bahkan yang terakhir di mata orang itu, ada juga nyala api dan cahaya biru yang berkilauan. Sungguh anak yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Jika kamu kalah, dunia ini akan tidak ada lagi. Ketika zaman kuno muncul kembali, akan ada pemandangan lain. Hanya dengan menyerah pada dewa ini kita bisa melestarikan dunia ini selamanya. Menghadapi Xiao Yan dengan postur seperti itu, senyum Ren Yuanzi menjadi lebih aneh. Dibandingkan dilindungi oleh orang lain, masih aman untuk dijaga oleh dirimu sendiri, dan, jangan khawatir, kamu akan kalah dalam pertempuran ini tanpa keraguan. Xiao Yan menjawab, senyum tipis itu sepertinya dipenuhi dengan rasa yang berarti. Hukum ilahi, 7 hukuman para dewa. Melihat Xiao Yan yang terlihat seperti ini, Ren Yuanzi tidak berbicara omong kosong, tubuhnya mendidih dengan kekuatan ilahi, dan cambuk api putih susu merangkak keluar dari belakang Ren Yuanzi, dan kemudian berubah menjadi ukuran ratusan ribu kaki, yang membawa semacam kekuatan luar biasa. Kekuatan tertinggi langit dan bumi. Kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi lautan api yang tak berujung. Kekuatan yang memenuhi lautan api membuat orang merasa putus asa. Segera, Ren Yuanzi mengangkat tangannya dan mengendalikan jalinan api raksasa, tanpa ampun menghadap Xiao Yan. Posisi ditampar. Satu tembakan, dunia tercabik-cabik. Tembakan kedua, kekosongan runtuh. Tampaknya setiap kali jalinan api dipukuli, dunia akan bergetar. Kekuatan semacam itu telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh manusia normal. Penguasa para dewa, penguasa akan menghancurkan semua metode. Menghadapi jalinan kehancuran raksasa Ren Yuanzi yang penuh dengan fluktuasi kekuatan ilahi, Xiao Yan mengulurkan tangannya sedikit, lalu diam-diam memegang penguasa eksekusi dewa. Api ilahi melekat pada penguasa eksekusi dewa, dan dia melambaikannya di udara, seperti dewa di Zen sangat marah, serangan menakutkan menyebar, dan kedua serangan itu bertabrakan dari udara tipis. Ledakan. Di atas langit, jalinan api besar dan penggaris api bertabrakan dari udara tipis. Seluruh kekosongan bergetar hebat di bawah fluktuasi energi yang begitu hebat, dan retakan ruang ribuan meter terus menyebar darinya. Ribuan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di bawah yang mampu bernapas melihat serangan mengerikan yang mengguncang dunia di atas langit, dan hati semua orang sedikit bergetar. Jelas, tekanan yang dibawa oleh pertempuran para dewa yang bertarung terlalu kuat untuk menggunakan kata-kata, untuk menggambarkan. Pertempuran antara dua dewa yang bertarung. Melihat konfrontasi yang begitu sengit, Kailin juga menjadi sangat khawatir. Meskipun Xiao Yan juga telah melangkah ke Dewa Dou, masih ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara dia dan Ren Yuanzi dalam hal keterampilan bertarung. Bagaimanapun, orang itu adalah salah satu penjaga surga yang hilang. Kirim aku. Pada saat ini, satu-satunya demigod yang tersisa, King Yuan, mengatupkan giginya, memandangi para malaikat yang sekarat di belakangnya, dan berkata, "Ratu, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Jika kamu melakukan itu, harganya terlalu mahal." Merasakan sikap tegas dari Ratu Malaikat, pikiran para malaikat kuat yang tak terhitung jumlahnya kosong. Penguasa wilayah api tak berujung masih bisa melakukan ini untuk dunia ini. Mengapa raja ini adalah ratu kerajaan malaikat? Senyum puas secara bertahap muncul di wajah tenang King Yuan.
Ya, titik titik titik. Ini mengejutkan bagi saya bahwa dosen yang lebih rendah bahkan dapat menguapkan kekuatan seperti itu. Mungkinkah Anda berpikir bahwa Anda dapat bersaing dengan saya ketika Anda melangkah ke dosen? Itu konyol. Dewa ini sangat berharga sebagai penjaga surga yang hilang. Bukankah apa yang telah Anda pelajari dan lihat sebanding dengan Anda? Tapi aku juga lelah dengan pertarungan yang membosankan, jadi. Lianzu dunia ke-8, Taiko muncul kembali. Di tangan Ren Yuanzi, tiba-tiba ada 3 nyala api dengan warna berbeda, dan sekelompok mata jahat yang berasal dari kepala di luar alam segera. Di bawah tatapan Xiao Yan, dia melipat kedua tangannya, dan dalam sekejap mata, telapak tangannya jantung memiliki cahaya putih susu yang terang naik. Cahaya putih susu sepertinya mengandung semua hal, dan begitu berkedip, itu berubah menjadi bola cahaya menyilaukan yang melayang di langit. Bola cahaya putih susu sangat suci. Di mana cahaya bersinar, bahkan kekosongan ditelan olehnya. Segera, kekosongan di belakang Ren Yuanzi sedikit runtuh, dan beberapa bayangan hitam dengan semacam belenggu perlahan datang. Hahaha, begitu suara Ren Yuanzi jatuh, kekosongan di belakangnya runtuh seketika, dan 8 peti mati berkedip dengan warna yang sama sekali berbeda perlahan-lahan keluar, dan kemudian 8 arah di sekitar Xiao Yan sepenuhnya disegel dan terkunci dalam sekejap. 8 peti mati, tampaknya masing-masing berisi kekuatan di luar batas langit dan bumi, dan kecerobohan sekecil apapun akan menghancurkan tubuh dan jiwa. Dengan gelombang Ren Yuanzi, 8 peti mati aneh memenuhi sisi Xiao Yan, dan kekuatan belenggu yang terkandung di dalamnya ternyata mendistorsi ruang dan waktu dan menumbangkan yin dan yang. Generasi ke-8. Sepertinya tebakan Nanan benar. 8 peti mati berputar dengan cepat, dan kemudian paksaan langit dan bumi yang tak terlihat menyelimuti sisi Xiao Yan. Kekuatan ekstrim semacam itu, sekali langkah yang salah diambil, itu tidak akan dapat diubah. Setelah beberapa saat, 8 peti mati tampaknya membentuk dunia yang halus dan gelap antara satu sama lain, dan Xiao Yan ditarik ke dalamnya secara tiba-tiba. Kegelapan yang tak berujung, disertai dengan ledakan rasa sakit dan kemarahan yang menusuk hati, perlahan-lahan menenggelamkan pikiran Xiao Yan. Tampaknya di sini, semua kekuatan suci di tubuh Xiao Yan telah jatuh ke dalam situasi yang aneh di mana dia tidak bisa menggunakannya. Kegelapan seperti gelombang terus menyebar, dan 8 peti mati dibuka satu demi satu, yang tampaknya merupakan semacam cobaan dan sanksi terhadap Xiao Yan, atau semacam bimbingan. Dalam kegelapan, kekuatan kegelapan tak berujung menenggelamkan Xiao Yan, dan saat peti mati pertama perlahan terbuka, wajah lembut yang membuat jiwa Xiao Yan di dalam tubuhnya bocor keluar. Yuan Tian meninggalkan generasi pertama dalam reinkarnasi dari 1008 besar. Dalam gambar, itu adalah sebuah desa kecil di sebuah suku yang tidak disebutkan namanya di bawah dunia manusia. Suku kecil ini terletak di tengah gunung di tepi gunung dan sungai, adat istiadat rakyat di sini sederhana dan damai, di antara mereka, ada seorang pria kecil bernama Ye King yang telah diberkahi sejak kecil. Ikut denganmu, bisakah kita benar-benar membuat desa kita lebih kaya? Di tepi desa, seorang anak yang belum dewasa yang terlihat tidak lebih dari 10 tahun, menatap pria parubaya di depannya dengan suara lembut, dan berkata dengan beberapa keraguan bahwa meskipun dia cerdas sejak kecil, dia telah tidak ada orang tua dan tidak ada orang tua ketika saya tumbuh dengan makan keluarga, saya secara alami ingin orang tua ini hidup sejahtera. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat yang sangat istimewa, di mana takdirmu. Wajah pria parubaya itu sangat aneh. Dia memandang anak di depannya seperti makanan paling enak. Saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan bahwa bau api putih susu menyembur keluar dari tubuhnya, dan kemudian anak itu tertelan sedikit. Pada saat terakhir ketika anak itu tenggelam dalam nyala api putih susu, sentuhan ketakutan mengalir ke dalam hatinya. Tanda daun teratai berkedip-kedip di antara alisnya, dan kemudian menjadi kusam dan kehilangan semua kilau di bawah pembakaran nyala api. Reinkarnasi ke-8, yang kedua, yang ketiga. Itu berlanjut sampai reinkarnasi ke-8, ke-8. Sampai gambar ini muncul, hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak, karena dalam gambar itu adalah wajah yang sangat akrab, melihat dari dekat, itu adalah penampilan Xiao Tianyuan, pemimpin tertinggi keluarga Xiao. Layar kembali ke tanah air klan Xiao di benua Dou di pada malam Perang Dunia Pertama. Melaporkan kepada semua orang dewasa, saya curiga saya telah menemukan asal-usul kuali Dewa Api. Di tanah air,
hegemoni agung klan Xiao tak tergoyahkan di dunia 1000 besar, bahkan pusat dunia manusia tingkat tinggi dan kerajaan malaikat membutuhkan 3 poin kesopanan. Biarkan aku melihatnya. Struktur kuali Dewa Api tidak lengkap. Orang luar hanya tahu bahwa kamu dan aku adalah penciptanya, tetapi tidak ada yang tahu bahwa kita hanya penjaganya. Banyak rahasianya mungkin terkait dengan batas dunia ini. Xiao Tianyuan berbicara dengan fasih, tetapi di depannya, ada beberapa wajah yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Xiao Yuntian, Raja Suci. Hanya saja dari gambar, jelas bahwa mereka belum melompat melalui siklus kekuatan pada waktu itu, dan hubungan mereka dengan Xiao Tianyuan seperti senior dan junior. Yah, aku akan menjaga Xiao Klan. Raja Suci angkat bicara. Kemudian Xiao Tianyuan membawa kuali Dewa Api ke situs restorasi, tetapi secara tidak sengaja dia melangkah ke pintu masuk medan perang kuno. Ren Yuanzi menemukan identitas generasi ke-8 yang terakhir, dan bekerja sama dengan 7 reinkarnasi lainnya untuk mencapai langit. Dengan pergelangan tangan tercekik, kuali Dewa Api tersebar di seluruh dunia, dan hanya setelah perputaran itu kembali ke Raja Suci. Reinkarnasi dari kehidupan pertama mewakili jenis kelahiran kembali dan kehancuran tertentu, tetapi tidak peduli salah satu dari 8 reinkarnasi, itu tidak tumbuh ke titik di mana ia dapat bersaing dengan putra aslinya, dan ditemukan oleh yang terakhir dan benar-benar terbunuh. Gambar reinkarnasi dunia ke-8 menghilang dalam sekejap, mata Xiao Yan mulai hilang dalam kegelapan tanpa akhir, seolah-olah dia telah mencapai akhir hidupnya, dan akan menghilang antara langit dan bumi. Kamu adalah pendosa klan Xiaoku. Kamu adalah pengecut dari dunia 1000 hebat. Petik 2 petik 2. Dalam pikiranku, adegan berkedip terus-menerus, dan dengan kekuatan Xiao Yan, itu juga benar-benar mendidih pada saat ini. Tampaknya kenangan dan gambar yang bising itu berubah menjadi bagian dari kekuatan Xiao Yan saat ini. Dia benar-benar mencoba untuk secara paksa menyerap semua kekuatan dari 8 reinkarnasi. Ini, apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Ren Yuanzi, yang berada di luar kehampaan yang gelap, memandang ke dalam kehampaan yang gelap dengan panik, karena ada kekuatan mengerikan di dalamnya yang bahkan dia merasa putus asa, yang perlahan-lahan mulai muncul, kehidupan baru. Aku belum percaya, kekuatan tertinggi dari reinkarnasi ke-8 tidak dapat membantumu. Matilah dewa ini. Ketakutan dan kecemasan secara bertahap mengambil alih pikiran Ren Yuanzi, dan kemudian yang terakhir tidak menahan, dan api suci yang mempesona di tubuh mendidih, menembak ke arah kehampaan yang gelap. Melihat penampilannya, sepertinya dia ingin sepenuhnya melenyapkan reinkarnasi dunia ke-8 dan Xiao Yan dalam kehampaan yang gelap. Semburan api suci yang tak ada habisnya melesat melewati, dengan suara menderu yang tak tertandingi, menembus lapisan ruang dan waktu, dan dengan mudah menyulut kehampaan yang gelap. Penindasan mengerikan yang membakar segalanya, terus-menerus muncul dari semburan api, dan kemudian berkedip dalam kehampaan gelap dengan kekuatan penghancur yang kuat. Mata ratusan juta makhluk di surga berkumpul di langit, menyaksikan serangan mengerikan Ren Yuanzi, dan mata mereka penuh dengan kekhawatiran yang mendalam. Namun, ketika kekhawatiran di benak semua orang mulai terbentuk, mereka melihat perisai cahaya energi hijau dan hijau berkedip-kedip di kehampaan gelap yang dikelilingi oleh api semburan putih susu. Nyala putih susu dan perisai lampu hijau bertabrakan, dan keduanya benar-benar membatalkan satu sama lain, jejak keluar lainnya. Perisai cahaya energi perlahan menutup, dan kemudian seorang pria kurus berbaju biru muncul di hadapan banyak makhluk sekaligus. Kekuatan belenggu dunia ke-8 reinkarnasi, memang sangat kuat, dan saya khawatir bahkan dewa pertempuran biasa tidak dapat menahannya. Sayangnya, kamu berencana untuk selamanya, tetapi hanya satu gerakan yang salah. Kamu memilih lawan yang salah. Langkah kaki Xiao Yan meninggalkan langit selangkah demi selangkah, dan berjalan menuju Yuanzi, yang membenci segalanya, sepertinya dia benar-benar memahami semua detail lawan. Reinkarnasi ke-9, 100 reinkarnasi. Bagaimana mungkin yang ke-8 bisa bersaing? Saat langkah kaki bergerak, bel kuno seperti mimpi tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan. Di bawah bel, ada kuali Dewa Api, penguasa Zushen, dan 33 api suci yang masih ada sampai sekarang. Suara, mereka semua gemetar, berdengung, seolah membuat auman menderu, mencoba menilai Motoko secara menyeluruh. Reinkarnasi EX. Bagaimana rumah yang bermartabat ini bisa membuat kesalahan seperti itu?
Dewa ini telah dengan hati-hati memeriksa semua makhluk di dunia ini, dan tidak ada jejak generasi ke-9 sama sekali. Mungkin kehidupan ke-9-nya meninggal secara tragis sebelum dia lahir, gemerisik. Menghadapi keraguan Xiao Yan, Ren Yuanzi mencibir, dan kemudian kekuatan ilahi yang besar dan api putih susu di tubuhnya miring seperti air terjun di langit, dan tiba-tiba mengamuk ke arah Xiao Yan. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia tidak melakukannya, berniat memberikannya kepada Xiao Yan. Tinggalkan kehidupan apapun. Ledakan. Suara menghancurkan langit dan bumi bergema di antara langit dan bumi, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya samar-samar bisa melihat pemandangan air terjun Tianque di atas langit, dan sekarang mereka mengalir ke Xiao Yan dengan kekuatan ilahi yang besar. Pemaksaan semacam itu dan penindasan, bahkan Xiao Yan Yandu sedikit gemetar, dan jika dia sedikit ceroboh, tubuh dan jiwanya akan hancur di bawah tekanannya. Ya, kalau begitu buka mata anjingmu. Saya adalah generasi ke-9 yang begitu tegas. Saat berbicara, alis Xiao Yan tiba-tiba memiliki mata vertikal yang sedikit melonjak. Di sekitar mata vertikal, ada garis klan kuno dari keluarga Xiao, tetapi pada intinya, ada daun teratai Qian, yang menembus sedikit. Jiwa, mengambang keluar. Berdengung. Dengan munculnya daun teratai ini, 8 sosok lain yang telah lama tenggelam dalam kehampaan gelap muncul dengan aneh. Begitu mereka muncul, mereka mengaktifkan kekuatan ilahi mengerikan yang tak ada habisnya, dan kemudian berdiri gemetar di tempat, menatap Xiao Yan, dengan mata penuh hormat dan berapi-api. 9 orang semuanya adalah reinkarnasi Yuan Tian, dan mereka memiliki fluktuasi yang sama di tubuh mereka. Sekarang 9 orang berkumpul bersama, gerakan kuat yang disebabkan oleh bimbingan Xiao Yan, bahkan Ren Yuanzi tidak dapat menghentikannya.